lagi guys dengan saya Jack Volta tentunya guys. Ini saya akan kasih sebuah kesalahan. Jadi YouTube itu belum tentu ngasihnya benar semua. Saya akan kasih sebuah kesalahan yang akan Anda lakukan bagaimana kalau posisi mentok seperti ini. Saya akan kasih tahu habis. Jadi sebuah YouTube ini gampang. Jadi ada triknya. Kompresor ini hidup, kasih overload yang mati, diukur dan masukin iya kalau setrumnya dulu masuk apa tidak. Kalau main ganti overload setrum dari termostat nggak ngirim, salah satu contohnya Anda bakalan malah kena tipu sendiri. Itu adalah sebuah YouTube. Jadi saya ini tidak tipu karena seperti ini. Kesalahan video ya saya teruskan, kesalahan teknik saya teruskan, kesalahan apa saja saya terlanjut, nggak ada edit. Ini saya kasih tahu nih bahwa sebuah kondisi seperti ini kompresor gancet apa yang Anda lakukan setelah sudah ganti relay, PTC, tambah overload, kapasitor, starting dan lain-lain ternyata tetap tidak hidup. Artinya kalau di YouTube mungkin ada yang ganti ini langsung hidup. Ini nih yang jadi perkara ini. Kalau Anda beli starting cari jauh-jauh diganti tetap nggak hidup, ini seperti kejadian yang saya akan tayangkan. Jadi kalau kompresor gancet seperti ini langkah-langkahnya ini di apa? Ini akan saya kasih tahu, atau dibikin rongsok, atau dibanting-banting dulu, atau apa, berbagai macam cara saya udah lakukan. Bahkan kapasitor, starting, berapa PTC saya ganti tetap dengung saja, tidak muter si kompresor, tidak keluar angin. Ini saya ada dua kemungkinan. Jadi seher ini gancet. Kalau saya bilang seher gancet, ada teori yang dibor di atas kompresor, terusan digetok bagian seher, kemudian bisa hidup. Kalau itu sehernya ini kan kemungkinan karena tidak dibongkar. Kalau pas di lubang getok sehernya ternyata gulungannya yang mati, atau esnya yang sudah gosong jadi tidak mau starting, ini kan repot juga. Semuanya kan serba uji coba dan uji nyali, jadi ini boros waktu. Jadi ada sebuah teori yang dibor atasnya, digetok pakai obeng dari atas lubang bor, sehernya kemudian muter. Ini kan mungkin sudah didesain khusus. Kalau pas kebenaran yang disyuting kebakar gulungannya, mau ngomong apa Anda itu? Kan kira-kira begitu. Jadi saya akan kasih konten kompresor yang sudah saya ganti relay. Ini saya di bawah ini sudah banyakin relay supaya Anda tahu ini penyebabnya apa, kemungkinannya apa. Kalau langkah-langkah seperti ini di YouTube, ganti kapasitor, ganti PTC, saya dulu sudah kasih konten. Kalau 3 kali itu PTC ternyata tetap tidak hidup, ada langkah terakhir, yaitu dibanting-banting kompresor. Itu pun kan 10:7. Artinya ada yang hidup, ada yang tidak, untung-untungan juga. Ada yang tambah digetok, dalamnya geser gulungannya sehingga dibanting-banting jadi tambah nyetrum. Itu kan salah satu kemungkinan. Jadi saya akan kasih tahu habis supaya Anda ini tahu. Ini langkah-langkah kompresor gancet tidak muter, apakah Anda lakukan yang kayak mana dan saya akan lakukan yang kayak apa kalau posisi seperti ini. Jadi YouTube gampang. Kalau settingan saya kasih tahu yang tidak tepat. Jadi video ini video yang tidak tepat, malahan yang kebalikan, yang tidak gampang. Ini kasih tahu ini, yaitu kompresor gancet. Anda akan tahu ini hasilnya.
Ini kompresor sudah saya ganti PTC, tetap dengur. Oke, tidak hidup. Saya coba satu PTC yang lain. Tetap tidak hidup, memang getar ini. Berarti 2 kali ini sudahan. Saya akan ganti lagi, tidak main-main ini borongan ini rupanya kalau Anda menemui seperti ini. PTC dan overload artinya kalau getar ini berarti setrum masuk, guys. Ini sudah pasti ada 2 kemungkinan, di seher atau gulungan, tapi kemungkinan si seher karena ini getarnya besar. Saya coba lagi, ini tetap dengur getar. Langkah yang terakhir, saya akan menguji dengan sebuah PTC dan kapasitor ini. Ini R-nya di sebelah kanan, jadi R-nya sebelah kanan ini. Saya akan kasih ini. Saya coba tetap tidak hidup. Ini adalah kompresor yang gancet, diganti berbagai macam relay. Jadi kalau Anda bilang YouTube lain, ganti aja relay, ganti aja PTC, coba ini kapasitor. Kalau posisi seperti ini, Anda bakalan habis. Sudah hanya teori yang terakhir yang saya pernah kasih konten, dibanting kompresornya ke bawah, digoyang-goyang, itu 7:3. Artinya untung-untungan, bisa hidup bisa tidak. Kalau PTC ini sudah diganti sebuah kapasitor, ini denyut startingnya untuk kegulungan sudah pasti ini sangat gede. Artinya sudah pasti ini kalau hangkernya bener sudah pasti muter. Itu kan teorinya, padahal hanya PTC aja ini muter. Ini kemungkinan besar ini gancet di sehernya. Jadi karena panas, pas seher maju mundurnya nggak mau, atau pas mati lampu seher pas maju olinya ke bawah dan mundurnya sudah kering, akhirnya gancet. Itu sangat bisa terjadi kalau melihat teori seperti itu. Jadi yang jelas, berapa relay yang saya lakukan? 3 relay saya sudah bilang. Kalau 3 relay connect PTC ini sudah salah satu ada yang bisa hidup di kompresor, sudah pasti ini kompresor masih benar bisa ditangani dengan sebuah PTC. Saya mentok terakhir dikasih kapasitor ini 5 mikro nih, guys. Ini 5 mikro tetap dengur nggak bisa. Terus dengan starting seperti ini Anda pasti tidak punya, karena di pasaran ini tidak ada ini. Ini nempel di kompresor khusus LG ini. Dengan starting ini pun tidak mau. Ini langkah terakhir. Pasti saya banting-banting begini ke lantai. Ini pun untung-untungan. Jadi sebuah teori-teori yang saya lakukan ini, Anda supaya tahu, jangan gampangin ngelihat YouTube lain, mati ganti PTC langsung hidup sekian ribu. Anda tuh ngikut-ngikut seperti itu akan habis, itu kena tipu. Padahal penyakitnya bisa dikiriman setrum, bisa digancet kompresor itu. Jadi kalau teori-teorinya ini harus tahu, makanya saya kasih tahu sebuah teori-teori langkah-langkah supaya Anda paham, supaya paham dari awal. Jadi jangan di ujungnya saja, supaya Anda tidak
kena tipu tidak habis gas.